Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam farmasi fisika ya. Untuk materi kali ini kita akan membahas terkait dispersi koloid. Langsung saja untuk menghemat waktu. Yang pertama kita akan membahas tentang sistem koloid, sistem dispersi. Di sini kita akan membahas apa perbedaan dari pelarut, apa perbedaan dari zat terlarut, dan apakah definisi dari dispersi tersebut. Oke, langsung saja. Dispersi adalah penyebaran yang merata dari dua buah fase, di mana dua buah fase ini adalah zat pendispersi dan juga zat terdispersi. Kita lihat bedanya antara zat pendispersi dan juga zat yang didispersikan. Fase zat yang didispersikan atau kita sebut zat terlarut dikenal juga dengan istilah fase terdispersi atau fase dalam. Sedangkan fase pendispersi atau di sini zat pelarut yang melarutkan suatu zat terlarut dikenal dengan istilah medium pendispersi atau fase luar. Terdapat tiga jenis sistem dispersi. Yang pertama adalah larutan sejati. Yang kedua adalah suspensi, yang Anda pasti sudah familiar dengan bentuk sediaan ini. Yang ketiga koloid, yang akan kita bahas pada materi kali ini. Untuk gambar yang ada di slide tersebut yaitu susu. Silakan Anda pikirkan, masuk ke manakah susu tersebut? Apakah masuk ke dalam golongan larutan sejati, jenis suspensi, atau jenis koloid? Oke, ada beberapa perbedaan larutan, koloid, dan juga suspensi. Kita akan coba membahas satu persatu. Yang pertama terkait bentuk campurannya. Oke, bentuk campuran. Kita mau membedakan perbedaan bentuk campuran antara larutan, koloid, dan juga suspensi. Untuk larutan, bentuk campurannya homogen. Misalnya larutan natrium klorida, larutan magnesium klorida, dan lain sebagainya. Sedangkan koloid tampak homogen. Kelihatannya saja dia homogen. Misalnya susu yang sudah ada contoh di slide sebelumnya. Tampak homogen. Yang ketiga suspensi heterogen. Beda ya antara homogen dan juga heterogen. Yang paling menyatu atau paling homogen yaitu larutan. Kalau bentuk sediaan contoh larutan adalah sirup. Sirup akan lebih homogen daripada koloid, gitu ya. Yang kedua terkait kestabilan. Larutan akan jauh lebih stabil kalau kita bandingkan dengan suspensi. Dari macam bentuk sediaan ini, yang paling tidak stabil adalah suspensi. Karena apa? Karena dia membutuhkan suspending agent. Kalau si suspensi ini tidak diberikan suspending agent, tentu saja dia tidak akan pernah homogen. Tadi di slide berikutnya sebelumnya dikatakan bahwa suspensi itu heterogen. Kalau tidak ditambahkan suspending agent. Jadi suspending agent di sini tujuannya untuk menghomogenkan suatu suspensi. Walaupun kalau dilihat dari ketidakstabilan, dia akan lebih tidak stabil dibanding dengan larutan dan juga koloid. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, terkait dengan homogenitas dari ketiga bentuk sediaan ini, yang paling homogen adalah larutan. Untuk suspensi dan koloid, dia akan heterogen. Jadi ini pengamatan secara mikroskopik. Jumlah fase. Larutan satu fase. Fase apa saja? Kalau dia sudah homogen berarti ya fase terlarut dan juga fase pelarut atau fase pendispersi dan terdispersi itu sudah menjadi satu. Kalau suspensi dan juga koloid, jumlah fasenya masih dua. Oke, sistem dispersi. Untuk suspensi dan koloid dan juga larutan memiliki sistem dispersi masing-masing. Berbeda antara satu sediaan dengan sediaan yang lain. Kalau sistem dispersi dari larutan adalah molekuler. Suspensi
sistem dispersinya padatan kasar, sedangkan koloid padatan halus. Jadi kalau dibandingkan dengan suspensi, sistem dispersi koloid lebih halus. Oke, untuk penyaringan, kalau larutan dia tidak dapat disaring karena homogen, jadi tidak ada residu yang tersisa, tidak ada residu yang tertinggal. Toh jika Anda saring dengan kertas saring atau alat saringan apapun, itu di atas kertas saringnya itu tidak akan ada sisanya atau tidak akan ada ampas atau residu yang tertinggal. Sedangkan suspensi jelas dapat disaring. Kalau koloid tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa, kecuali dengan kertas saring ultra. Karena apa? Karena tadi dispersinya dua fase dan di situ merupakan padatan halus. Kalau suspensi merupakan padatan yang kasar. Jadi kalau suspensi dapat disaring. Oke, untuk ukuran partikel bisa dilogika ya. Berarti ukuran partikel yang paling kecil dan juga paling besar. Untuk larutan, ukuran partikelnya lebih dari 10 pangkat min 7 cm atau kurang dari 1 nanometer. Untuk suspensi lebih dari 10 pangkat min 5 cm atau lebih dari 100 nanometer. Untuk koloid 10 pangkat min 7 cm sampai dengan 10 pangkat min 5 cm atau 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer. Jadi ukuran yang paling besar tentu dimiliki oleh suspensi dan ukuran yang paling kecil dimiliki oleh larutan. Koloid antara larutan koloid di atas larutan dan di bawah suspensi karena di situ 10 pangkat min 7 sampai dengan 10 pangkat min 5. 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer. Oke, untuk perbedaan larutan, koloid dan suspensi yang sudah diterangkan di beberapa slide tadi, saya ringkas menjadi satu bentuk tabel. Di sini untuk memperjelas perbedaannya, yaitu terkait bentuk campurannya bagaimana, stabilitas bagaimana, pengamatan mikroskopik bagaimana, jumlah fasenya bagaimana, sistem dispersi, penyaringan, dan ukuran partikel. Bisa dilihat lebih jelas di tabel berikut. Oke, pengelompokan sistem koloid, yaitu ada medium, kemudian terdispersi. Kalau mediumnya padat, yang terdispersi padat, dia akan menjadi bentuk solid padat. Solusio padat, solid. Solusio, mohon maaf. Kemudian kalau terdispersinya cair, mediumnya cair, jadi baik yang terdispersi dan pendispersinya sama-sama cair, itu adalah emulsi cair. Kita ambil contoh lagi. Kalau pendispersinya cair, kemudian mediumnya atau media atau zat pendispersi atau pelarut di sini adalah gas, berarti dia bentuk sediaannya adalah aerosol cair. Kalau terdispersinya padat, terdispersi dalam suatu medium gas, itu adalah aerosol padat. Nah, kalau untuk larutan sejati apa? Kita sudah bicara larutan ideal, kemudian bentuk sediaan hukum ideal, hukum gas non ideal ya. Kalau dia masuk ke dalam larutan sejati adalah baik zat terdispersi atau medium pendispersinya, baik fase luar dan juga fase dalamnya adalah sama-sama gas. Dia akan masuk ke dalam larutan sejati. Yang perlu diingat adalah kombinasi antara gas terdispersi dan medium pendispersi gas selalu dan pasti akan membentuk larutan sejati, bukan koloid. Ini yang perlu diingat. Jadi, larutan sejati itu bukan koloid. Oke, padat-padat. Sistem koloid
solusi padat, sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan, fase terdispersinya padatan, dan fase pendispersinya atau yang melarutkan pelarutnya berupa padatan. Jadi, yang terlarut adalah padatan dan pelarutnya adalah padatan. Kita sebut sebagai sistem koloid padat-padat. Contohnya, logam, perak, ini masuk ke dalam sistem koloid solusi padat atau padat-padat. Emulsi padat cair, cair padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersinya berupa cairan. Nah, fase pendispersinya atau pelarutnya berupa padatan. Contohnya, mutiara, kemudian keju, kemudian mentega. Ini adalah emulsi padat atau cair padat, di mana cair itu adalah fase yang terdispersi, padat itu adalah pelarutnya atau medium pendispersi. Busa, gas padat. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan fase pendispersinya berupa padatan. Gas padat, gas fase terdispersi, padat fase pendispersi. Pada cair, sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersinya padatan, fase pendispersinya berupa cairan, berbeda dengan kebalikan dari contoh mutiara dan keju tadi ya. Tadi cair padat, di sini padat cair. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersinya adalah padatan dan pendispersinya berupa cairan. Contohnya adalah cat. Cair-cair. Di sini sistem koloid ini emulsi masuk ke dalam sistem koloid cair-cair. Terbentuk dari fase terdispersinya berupa cairan dan fase pendispersinya berupa cairan. Contohnya susu, es krim terbuat dari susu yang dipadatkan, susu yang terdispersi dalam suatu bahan yang terdispersi dalam suatu cairan berupa susu, kemudian santan kelapa, kemudian baby lotion di sini, mayones juga masuk ke dalam emulsi. Kalau bentuk pangannya ya. Jadi kalau mayones jangan dipakai untuk lotion tuh. Aerosol padat gas. Sistem koloid ini terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan dan pendispersinya berupa gas. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat koloid. Nah, yang pertama adalah gerak Brown. Apakah itu gerak Brown? Gerak Brown adalah gerak acak atau gerak zigzag dari partikel di dalam koloid. Di mana gerakan zigzag atau gerakan acak ini merupakan gerakan yang tidak beraturan dan terjadi karena adanya tumbukan antara partikel medium pendispersi dan partikel zat terdispersi. Jadi, di dalam suatu koloid itu akan ada gerakan yang ditimbulkan antara zat terdispersi dan zat pendispersi, di mana di dalamnya ada partikel-partikel yang berbeda. Nah, partikel dalam medium pendispersi dan juga terdispersi di sini bertumbukan, di mana gerak tumbukannya ini adalah gerak acak dan zigzag. Dan gerak ini adalah gerak tidak beraturan. Gambar di sampingnya itu adalah contoh gambar gerak Brown, di mana geraknya zigzag tidak beraturan dan geraknya acak.
Oke, selanjutnya adalah Tyndall effect. Efek ini dapat dilihat dengan memasukkan partikelnya di dalam air. Contoh, di situ ada 2 beker gelas. Kita lihat ada 2 beker gelas. Oke, di mana yang beker gelas pertama itu koloid partikel akan kelihatan oleh cahaya. Sedangkan yang kedua itu koloid partikelnya kalau kita taruh di suatu tempat yang gelap, koloid partikelnya itu karena tidak dipengaruhi oleh cahaya, dia tidak kelihatan. Jadi di sini karena pengaruh dapat dilihat suatu koloid itu karena adanya cahaya atau Tyndall effect, itu disebabkan karena ada tidaknya suatu cahaya. Anda bisa membandingkan dari 2 beker gelas yang ada di slide ini. Tyndall effect-nya adalah suatu efek koloid partikel yang di situ akan terlihat dengan adanya cahaya, sedangkan larutan tidak ada cahayanya, dia tidak akan terlihat. Oke, yang ketiga adalah adsorpsi. Bukan absorpsi tapi adsorpsi. Di mana partikel koloid mampu menyerap molekul netral atau ion pada permukaannya. Partikel koloid di sini akan saya contohkan sebagai AS2S3, FeOH3, di mana dia akan menyerap molekul-molekul netral atau ion di permukaannya. Nah, AS2S3 ini akan menyerap molekul-molekul ion. S2- itu adalah molekul-molekul ion yang berwarna pink. Ini dia mampu menyerap molekul-molekul ion yang ada di permukaan dari suatu partikel koloid ini. Begitu juga untuk FeOH3. Dia akan menyerap ion-ion positif yang ada di sekitarnya plus. Kalau AS2S3, ion-ion yang diserap adalah ion-ion negatif, sedangkan besi di sini yang diserap adalah ion-ion positif yang ada di sekitarnya, ion H+. Contoh kasus untuk adsorpsi ini misalnya adalah pemutihan gula tebu. Gula tebu yang sudah dikristalisasi. Air tebu yang sudah dikristalisasi menjadi gula akan mengalami proses pemutihan. Proses pemutihan ini menggunakan sistem adsorpsi. Norit, apa itu? Penawar racun dan juga penjernihan air. Sama, penjernihan air memiliki prinsip yang sama dengan pemutihan gula tebu, yaitu adsorpsi. Memanfaatkan partikel koloid dengan menyerap molekul netral atau ion pada permukaan partikel koloid tersebut. Elektroforesis. Anda pasti sudah tidak asing lagi terkait elektroforesis ini. Apa itu elektroforesis? Elektroforesis, Anda lihat gambar di sampingnya ya. Suatu proses pemisahan koloid bermuatan dengan menggunakan beda potensial yang cukup tinggi. Kita mengenal elektroforesis di materi sebelum UTS di larutan elektrolit, di mana apabila suatu benda dimasukkan ke dalam suatu larutan, dia akan menimbulkan arus listrik, akan menimbulkan elektron. Nah, di sini cara kerja elektroforesis diadaptasi untuk pemisahan koloid.
Jadi proses pemisahan koloid, bagaimana koloidnya bermuatan, kita akan menggunakan prinsip dari elektroforesis ini, yaitu menggunakan beda potensial yang cukup tinggi untuk memisahkan fase-fase yang ada di dalam koloid. Kita tahu kalau koloid fasenya ada 2 fase, berbeda dengan larutan yang ada 1 fase. Oke, ini kita membahas terkait elektroforesis. Jadi nanti alatnya ini kita tinggal masukkan saja ke dalam ujung alatnya ini, kabel-kabelnya itu yang ada warna merah sama hitam, itu kita tinggal masukkan saja ke dalam koloid. Oke, koagulasi. Koagulasi adalah penggumpalan partikel koloid karena rusaknya stabilitas sistem. Kalau stabilitas koloid itu rusak, ditandai dengan adanya penggumpalan dari partikel koloid tersebut. Kalau sudah terjadi koagulasi berarti apa? Berarti suatu koloid dikatakan tidak stabil lagi. Penyebabnya apa? Penyebab koagulasi yang pertama adalah pemanasan atau pendinginan. Tentu saja di sini pemanasan atau pendinginan dengan suhu yang relatif tinggi. Yang kedua, penambahan elektrolit. Penambahan elektrolit yang relatif besar. Yang ketiga, penggabungan koloid yang berbeda muatan. Yang keempat, proses elektroforesis. Tentu saja di sini proses elektroforesis yang berlebihan. Ternyata bisa menyebabkan rusak atau instabilitas pada suatu sediaan koloid. Koagulasi dalam kehidupan sehari-hari, pembentukan delta sungai, pembuatan tahu. Kenapa dikatakan tidak stabil? Karena memang kalau pembuatan tahu tidak mungkin stabil dalam waktu yang lama. Oke, kita akan mengenal koloid liofil dan liofob. Perbedaannya apa? Koloid liofil adalah koloid yang di dalamnya terdapat gaya tarik-menarik cukup kuat antara zat terdispersi dengan medium pendispersinya. Jadi di dalam fase suatu koloid, di mana ada pelarut, di mana ada zat yang dilarutkan, di mana ada fase terdispersi, di mana ada fase pendispersinya, baik fase terdispersi dan fase pendispersinya ini terjadi gaya tarik-menarik yang cukup kuat. Contohnya adalah agar-agar atau larutan kanji. Di sini ternyata di dalamnya terdapat gaya tarik-menarik yang cukup kuat. Koloid liofob adalah koloid yang di dalamnya terdapat gaya tarik-menarik lemah antara zat terdispersi dengan mediumnya. Kalau gaya tarik-menarik kuat ini ditandai dengan bentuk suatu hasil gaya tarik-menarik ini adalah cenderung lebih solid atau lebih padat. Contohnya tadi kalau koloid liofil itu adalah agar-agar, kemudian larutan kanji, di mana larutan kanji itu sangat ini ya, konsistensinya itu bukan encer lagi. Tapi kalau koloid liofob contohnya adalah susu, larutan belerang, dan FeOH, larutan FeOH, dimana ya tarik menarik antara partikel pendispersi dan terdispersinya lemah. Selanjutnya dialisis. Dialisis itu apa? Proses penyaringan partikel koloid dari ion-ion yang teradsorpsi. Tadi ada istilah adsorpsi, di mana partikel koloid ini mampu menarik baik ion positif dan negatif yang ada di sekitar atau di permukaannya. Nah, dialisis di sini ada penyaringan dari ion-ion tersebut, ion-ion yang teradsorpsi tersebut. Ada gambar contoh di situ, yang hijau itu di dalamnya adalah koloid, kemudian yang di situ terdapat membran semipermeable, yang di bawahnya adalah fase pendispersinya atau pelarutnya. Oke, kita ke pembuatan koloid. Ada 2 cara.
pembuatan koloid. Ini kita lihat dulu ya perbedaan larutan, koloid dan suspensi. Kita tadi sudah membedakan beberapa macam banyak perbedaan antara larutan koloid dan suspensi. Kalau di sini kita lihat larutan itu tidak dapat disaring karena memang ukuran partikel yang kecil. Koloid ukuran partikelnya lebih besar daripada larutan, suspensi memiliki ukuran partikel yang paling besar. Nah, kalau kita mau membuat larutan menjadi koloid, kita bisa menggunakan proses kondensasi. Kalau kita mau rubah suspensi menjadi koloid, kita bisa membuat suatu dispersi. Oke, bagaimanakah cara kondensasi itu? Yaitu dengan suatu reaksi redoks, reaksi reduksi oksidasi. Contoh di sini adalah pembuatan solusio belerang dan pembuatan larutan emas. Sedangkan di sini reaksi kondensasi ada dua, yang pertama redoks, yang kedua reaksi hidrolisis. Sudah tahu hidrolisis ya? Contoh adalah pembuatan larutan HLOH3 dan juga FeOH3. Cara kondensasi selanjutnya yaitu reaksi penggaraman. Di sini merubah AgNO3 dan NaCl menjadi garam NaNO3. Selanjutnya, proses penjenuhan larutan. Kita bisa memasukkan contoh yaitu ke dalam larutan jenuh kalium asetat dalam air bisa ditambahkan alkohol, di mana alkohol ini akan membentuk koloid berupa gel. Apa itu reaksi kondensasi? Yaitu reaksi yang dibutuhkan untuk mengubah suspensi menjadi sistem koloid. Contohnya di sini larutan menjadi koloid, maaf bukan suspensi. Proses kondensasi merubah larutan menjadi koloid. Contoh larutan jenuh kalium asetat akan kita rubah menjadi koloid gel. Makanya di sini bisa kita tambahkan alkohol. Selanjutnya cara dispersi. Oke, ada dua cara, ada banyak cara yang nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah cara mekanik. Koloid dibuat dengan cara penggerusan partikel yang akan dibuat koloid. Partikelnya apa yang akan dibuat koloid di sini? Kita gerus dulu. Terus yang kedua, busur Bredig digunakan untuk pembuatan larutan logam. Contoh untuk pembuatan larutan logam. Satu sistem untuk pembuatan larutan logam. Selanjutnya, peptisasi dapat diubah menjadi partikel koloid dengan bantuan zat pempeptisasi atau disebut zat pemecah. Jadi pengubahan partikel menjadi koloid dengan zat pempeptisasi atau zat pemecah. Kemudian homogenisasi mirip dengan cara mekanik tadi. Pada homogenisasi emulsi yang terbentuk dimasukkan ke dalam alat homogenizer. Di sini melibatkan suatu alat yang dinamakan alat homogenizer.